2020, tahun yang sangat berat. COVID-19 menjauhkan kita semua. Menjaga jarak, di rumah saja, pekerjaan hilang. Namun, semua itu harus kita lawan. Lakukan yang terbaik. Jangan pernah menyerah untuk melawan COVID. Nama saya Sabar Mulyono. Di Facebook Pawit Sabar Mulyono. Kalau di email Pawit Sabar Mulyono. Tapi panggilannya Sabar supaya orang-orang juga ikut bersabar. Nama saya ya cukup mendoakan banyak orang juga. Sebenarnya saya tidak memilih seniman gamelan, karena talenta itu terbiasa mendengar, melihat kawan-kawan pada saat saya kecil itu sudah senang dengan gamelan. Akhirnya suka tidak suka karena tertarik, akhirnya belajar gamelan. Yang ku singgahi kini mulai hilang, alam yang ku tinggali kini mulai usang. Tak sadarkah kalian bumi mulai hilang? Mari ayolah kawan, kita jaga dunia. Jaga dunia. Jaga dunia.
dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat amat besar ya pada penurunan finansial. Itu di dampak negatif ya, bisa dibilang sangat amat menurun buat gue pribadi, karena tadinya mungkin gue seminggu bisa dapat 7 atau 8 acara, sekarang makan satu pun dalam satu minggu tuh udah alhamdulillah bersyukur. Itu dampak negatifnya. Tapi ada juga dampak positif yang gue dapat di pandemi COVID-19 ini, yaitu mungkin proses berkarya gue jadi lebih rajin ya, karena mungkin di rumah aja, terus jarang keluar buat ketemu orang. Jadinya buat proses berpikir kreatifnya itu dalam menulis lagu atau membuat aransemen itu jadi lumayan dapat masukan buat gue. Mang, stok baru nih. Tuh, taruh sini dong. Gue taruh lapak ya. Siap. Nama Romo, pegang tabunnya. Oh iya. Itu. Berarti ulangnya dari awal nih Pak. Dari awal. Oh, dulu. Ayo coba. Ayo, Pegang, set. Ayo jawab. Setengah menit itu. Nah, terus tak juga tiga. Bareng tunggu. Oh, berarti salah ya? Piong tiga gitu. Tiga ya gitu. Dia kan soalnya bonang ini mendului setengah. Oh iya. Mendahului setengah dari hitungan. Nah ya, ini nanti tangan saya gini, jadi sampean tangannya sesuai sama pukulan. Oh, iya. Tempo, ibu tempo. Tempo. Bonang duluin. Ya, oke, ulangi. Ya, ini taruh. Kayaknya udah pada mulai lapar. Sekarang gue lagi proses feeding atau memberi pakan ikan secukupnya ya, karena cupang belum, daya tampung makannya itu nggak terlalu banyak. Kelihatan dia mulai naik ke dasar karena lapar mungkin ya. Nah, saat ini gue lagi mau ngecek dulu apakah cupang yang saat ini setelah gue kasih makan tuh sehat atau dalam kondisi sakit. Kita bisa buka dari skat yang kita ambil di sini. Terlihat dia lebih aktif ya kelihatannya setelah dibuka, karena dia melihat sekitar atau sekeliling dia, sebelah-sebelahannya, melihat kawannya. Kalau dia lincah kayak gini pergerakannya, berarti dia kelihatannya sehat. Karena cupang yang baik, kalau menurut pengalaman saya yang saya tahu, dia banyak gerak, dia sering main, naik ke dasar, turun ke bawah. Ya sehari-hari saya kalau pas tidak ada sampingan gamelan, ada sedikit kebisaan tentang technical elektrikal. Jadi untuk instalasi listrik atau untuk servis elektrik, misalnya kayak setrika, kayak magicom, kayak kipas angin, pompa air, ya yang mati-mati udah dikumpulin aja, nanti dikasihin saya, nggak apa-apa, nanti tak perbaiki. Insya Allah saya bisa. Ya itulah pendapatan sampingan dari selama pandemi ini. Jadi saya berharap juga untuk para seniman ini, misalnya ya jangan punya cuman satu skill. Jadi belajar itu tidak ada masanya atau tidak habisnya. Daripada ngandelin panggilan gamelan tidak ada, terus tidak ngerjain apa-apa, nah terus akhirnya kendilnya pun akan berhenti, tidak jadi masak, nggak ada yang dimasak, nggak bisa buat nggak bisa buat jajan, nggak bisa buat beli segala macam karena tidak ada pendapatan. Tapi dengan adanya punya skill tambahan atau istilahnya skill sampingan, menjadi tukang atau menjadi ya segala macam lah, yang penting ada yang buat ada yang bisa dilakukan selain mengandalkan dari kesenian, terutama untuk biaya hidup setiap hari ini kan
biaya hidup ini juga nggak sedikit, apalagi Jakarta ini kan ibaratnya tidak ada yang gratis. Satu, mungkin terus berkarya ya buat teman-teman semua di sini, jangan stop berkarya, karena mau pada masa pandemi nggak pandemi lagi susah lagi seneng, tumpahin aja semua dalam berkarya, karena hal tersebut yang akan nanti menghasilkan sebuah hal baru yang nantinya orang-orang juga pada tahu, oh kapan lagi nih di masa pandemi kayak gini kita punya memori yang tercipta, ada karya terbaru dari hasil karya kita tersebut. Nah, terus buat teman-teman yang punya keahlian lain selain dari satu hal keahlian dia, coba deh kembangin hal-hal tersebut. Kayak gue sendiri, gue yang tadinya iseng-iseng cuman melihara cupang 1 atau 2, sekarang udah lumayan banyak gue kembangin sampai akhirnya bisa sekarang jadi bisnis bisnis jual beli buat gue. Terus apa ya, menghasilkan jadinya buat gue, jadi ada pendapatan keseharian yang tadinya gue cuman stuck di pendapatan dari ngamen, sekarang ada pendapatan harian dari jual beli cupang ya, walaupun nggak tinggi penghasilannya tapi cukup lah untuk memenuhi keseharian kehidupan gue. Itu aja sih buat teman-teman, jangan stop berkarya, coba buat kembangin lagi keahlian-keahlian yang lu punya.